siap semuanya? Siap. Sehat semuanya ya? Sebelum mulai nanti salah satu untuk pimpin doa terlebih dahulu. Doa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Cek kanan kiri kalian yang tidak berangkat. Berapa siswa? Lihat ya. Iya Pak. Oke, lihat ini. Nah, sebelum kita bahas ini mungkin sebagai, saya yakin Anda sudah memahami yang di sini. Ini contoh 4 candi, tetapi ini menggambarkan 2 peninggalan. Yang 2 ini adalah Buddha, candi peninggalan Buddha. Yang di sana adalah Hindu, seperti itu. Belum sampai sana, saya perlu menyampaikan tujuan pembelajarannya buat Anda. Kita satu, menganalisis teori masuknya agama dan budaya di Indonesia dengan baik. Nanti teorinya ada. 2, mengevaluasi teorinya. Kita nanti menilai ada seperti itu. Ketiga, mengkomunikasikan teorinya. Mengkomunikasikan itu nanti Anda berdiskusi melalui kelompok. Ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pertemuan hari ini. Nah, ini persebarannya. Artinya materinya. 1, teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Silakan untuk diamati video berikut. Sahabat Kompas.com, salah satu tempat wisata populer di Bali Flagdays di Kencana Cultural Park akan menjadi salah satu tempat untuk acara makan malam para delegasi KTT G20. Tempat wisata yang memiliki patung karya seniman Nyoman Nuarta ini akan dikunjungi saat kegiatan pada 15 sampai 16 November 2022 mendatang. Nah, pertanyaannya, kok bisa, bagaimana pengaruh Hindu Buddha sampai ke Indonesia? Prosesnya bagaimana? Yang mencoba untuk menyampaikan? Ya prosesnya itu ya simpel. Ya, boleh. Jadi kan ada ada 5 teori. Ya, teori. Dari teori Brahma, terus teori Waisa, teori Ksatria, terus teori Sudra, dan teori arus balik. Ya. Nah, itu jadi kalau dari ini itu masuknya ke teori Brahma. Karena apa ya namanya? Itu kan agama. Ya. Kalau teori Brahma kan yang menyebar itu tokoh-tokoh agama. Jadi dari sini itu kan yang namanya Dewa Wisnu itu dewanya orang Hindu. Ya. Nah, dijadikan patung itu untuk ikonik orang Hindu di sana. Oke. Terus patung itu dibangun dari tahun 1968 selama 28 tahun. Dari pekerjanya itu ada orang Bali dan orang Bandung. Masuknya agama Hindu Buddha ini itu tadi melalui, tidak ada yang bisa memastikan mana teori yang benar dan tidak, tapi perspektif sejarah memang harus mengkaji semua teori benar dan sebagainya. Nah, dari ini kita bisa mengambil bahwa yang ada di India saja sampai ke Indonesia, prosesnya bagaimana kita bahas. Yang jelas bahwa masuknya ini tidak ada pasangan, tidak ada katakan yang merasa dijajah, tidak ada yang merasa kemudian harus mengikuti, tidak ya, karena bukti sekarang ini ya mereka semua baik-baik. Sekarang fungsinya justru berubah. Tadi kalau ada Pak Amati, fungsinya sekarang menjadi apa? Wisata. Salah satu wisata ikonik Bali ya ini mereka ini. Jadi apakah masih dipakai untuk ritual agama itu? Pasti di sana. Tapi kalau saya seperti Anda ke sana ya mungkin untuk wisata self-reliance. Dari ini kita bisa mengambil katakan pemantiknya bahwa inilah proses wujudnya salah satu dari sekian. Yang dua pertama itu tentang candi, kedua ini GWK-nya. Kita akan main game. Nah, game ini adalah picture in picture. Tugas Anda adalah menyusun dari teori tadi. Nanti saya bagikan ini
metodenya ya. Jadi ini untuk berkelompok sesuai dengan yang sudah saya tentukan. Nanti setelah saya kelompok nanti menganalisis tugasnya ya, bahasa menganalisis, menjawab dulu, kemudian setelah kelompok mendapatkan ini sebagai panduan. Nanti panduannya tidak boleh keluar dari panduan yang sudah dibuat seperti itu. Kemudian ini kelompoknya sini ya, silakan untuk saya sebutkan, saya anggap sebagai tuanya ya lah. Silakan ya. Iqbal. Ya, ini nanti pada akhir sebelum berakhir bisa minta itu. Oke, dari hasil ini nanti silakan ditulis analisisnya ya, ditulis apa yang sudah didapatkan di materinya, yang sudah didapatkan kalian materinya dicatat di PPT itu sebagai bahan untuk presentasi. Jadi satu sisa dari satu itu biar efektif, dan dari part ini ya ditunjukkan dengan icon seperti ini. Sudah saya siapkan untuk 2 set ya. Ini yang kelebihan dari masing-masing teori. Ini yang kosong itu berarti kelemahannya. Nanti setiap kelompok dapat 1 paket ini. Di dalamnya saya ambil contoh ini kelebihan. Jadi langsung kelebihan kekurangan saja atau kelemahan, karena di sini sudah saya buatkan. Baik, jangan sampai tukar karena tambah bingung nanti. Bisa kelemahan dulu. Akan bisa dicek gambar dengan teorinya. Yang penting gambar ikonnya saya tunjukkan ini ada di belakang. Ikonnya. Di ikon ini menggambarkan teori itu. Sudah, saya mulai ya. Sudah diamati ya gambarnya. Oke, saya acak di sini, saya tidak melihat. Dan dengan kamu modelkan saja. Teori sudah. Silakan Anda cari kekurangan atau kelemahan teori sudah. Ya, dibuka, di belakang gambar ada kalimat yang penjelasannya. Kalau amplop yang pertama itu ada tanda plus, itu berarti kelebihan, yang kosong berarti itu kekurangan. Anda menyusun teori sudah, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Tangan saya ya. Oke. Ya, Rahman. 1, 2, 3, 4, 5. Cek. Karena sudah mengerucut, otomatis harus apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok kita akan membacakan tentang teori arus balik. Jadi teori arus balik yang pertama itu didukung oleh FDK, Koch, dan Gulbu Modros. Proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia itu terjadi karena aktifnya orang Indonesia sendiri yang telah berkunjung ke India. Dalam teori ini dijelaskan masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama Hindu dari orang-orang yang datang, akan tetapi mereka juga aktif mengejar pengetahuan di tanah asal agama Hindu, yakni di India. Kelebihan dari teori ini yaitu didasarkan pada prasasti Nalanda yang berisi tentang pendirian agama bagi para pelajar yang akan menuntut ilmu agama di India. Terus kelemahannya, para sejarawan berpendapat bahwa saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif. Oke. Ada yang menambahkan? Boleh. Di sini menambahkan, tadi kan masih sejarawan berpendapat bahwa saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif. Dan dari pasif itu sendiri, masyarakat Nusantara itu dilakukan untuk belajar agama Hindu langsung ke India, dan makanya itu sangat dilakukan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil teori Brahmana. Teori Brahmana meliputi tokoh, guru,
pendeta, guru, dan penghijauan. Terus Golongan masyarakat, golongan yang paling tahu dan melaksanakan ajaran itu golongan yang menguasai bahasa bahasa kata dan tidak semua orang mampu membaca atau tulisannya. Golongan ini dilarang untuk menyeberangi lautan dan meninggalkan tanah airnya. Apabila hal itu terjadi, maka mereka akan kehilangan hak atas kekasannya. Berarti yang terakhir itu perumahan ya? Oke, ada yang lain menanggapi atau menambahkan? Oh bisa, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan membacakan teori dari Taoisme. Ya. Tokoh bukunya adalah Edo Kulong. Golongan pembawa teori ini adalah para pekerja dari India, petani, dan pemilik tanah. Kasta Waisya sendiri adalah kasta ketiga dalam seluruh kasta yang ada di India. Terus kelebihan kasta ini memiliki pendekatan dan keluasan untuk bergaul dengan masyarakat lokal serta memikat hati raja-raja atau kaum bangsawan sehingga ajaran Buddha lebih mudah diterima. Kekurangannya, para pedagang yang datang ke Indonesia tujuannya hanya untuk berdagang sehingga sedikit kemungkinan untuk menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha. Mereka hanya fokus untuk berdagang guna mendapatkan penghasilan supaya bisa bertahan. Ada yang mau menambahkan atau mengomentari hasil dari kelompok yang baru menyampaikan ini? Oke, ini 5 teori dasar dari masuknya agama Hindu Buddha. Karena kalau agama dengan budaya akan beriringan, ya, apalagi Hindu kuat dengan budayanya. Ya, budaya tadi peninggalannya, katakan candi dan sebagainya. LKPD sudah tertarik dulu silakan. Yang ada identitasnya di atas menyatakan kehidupan ini. Ya, dari yang sudah disampaikan pembelajaran hari ini tentang teori masuknya agama Hindu Buddha, ada yang menyampaikan tentang kesan atau bahasanya apa ya? Seperti ini mau pikiran kita silakan. Yang lain, terima kasih. Terima kasih. Cukup. Oke. Untuk ada evaluasinya, ada 5 soal di sini. Oke, harus dikerjakan dulu. Kelihatan nggak ya? 5 menit ya. Nih. Sudah masuk punya dalam kita kelompok 2. Ini yang nilainya di bawah siap-siap untuk PPT ya. Terus latihan soalnya bisa misalkan di buku paket yang Anda punya teori ini halaman 1, bahasanya 143 di buku paket. Kedua hal nanti materi selanjutnya kita bahas saja. Yang kedua tugas yang kedua Anda bisa tugaskan ini pada 142 sampai 143 di paket sejarah yang sudah Anda dapatkan ya. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu
wa qina adzabannar. Beri salam